Oke, kembali lagi di channel Hadi Otomotif. Di video kali ini kita akan membahas tentang Honda Sensing. Honda Sensing merupakan fitur keselamatan terdepannya Honda, dan Honda Sensing ini sudah dipakai di mobil-mobil mewahnya Honda seperti Honda Accord dan Honda Odyssey. Dan sekarang Honda Sensing sudah ada di Honda CR-V tipe Prestige Facelift 2021. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang Honda Sensing, ada 5, yaitu CMBS, ada Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow atau ACC with LSF, dan juga ada LKS, ada RDM, dan ada AHB atau Auto High Beam. Oke, yang pertama kita bahas CMBS atau Collision Mitigation Braking System. CMBS merupakan fitur yang berfungsi untuk memperlambat laju kendaraan atau melakukan pengereman secara otomatis ketika terjadi potensi tabrakan. Jadi ketika akan terjadi potensi tabrakan, mobil ini akan mengaktifkan sistem pengereman ketika si driver tidak bisa atau tidak sempat menekan pedal rem. Oke, CMBS ini bisa diaktifkan atau dimatikan di tombol yang ada di bawah sini. Tapi CMBS ini otomatis aktif ketika mesin pada posisi menyala. Jadi ini bisa dimatikan dengan cara menekan tombol yang ada di sini. Selama 2 detik, maka di sini akan CMBS off. Kita tekan 2 detik lagi supaya aktif. Oke, jadi CMBS ini akan selalu menyala ketika mesin juga menyala ya. Jadi dari awal start dia sudah otomatis menyala. Oke, yang kedua ada namanya ACC with LSF atau Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow. Jadi ini pada dasarnya sistemnya cruise control, cuman ini bisa mengikuti kecepatan kendaraan yang ada di depannya, adaptif. Dan ada low speed follow. Jadi misalkan kendaraan yang di depannya memperlambat laju kendaraannya, maka mobil ini juga akan secara otomatis memperlambat laju kendaraannya tanpa kita menekan pedal rem. Oke, jadi di ACC with LSF ini kita sangat terbantu sekali dan bisa dipakai untuk sehari-hari. Caranya sendiri, pertama kita harus berjalan dulu minimal 5 km per jam ya kecepatannya. Lalu kita tekan tombol main, lalu kita tekan tombol set. Lalu kita bisa atur kecepatan di maksimal kita akan berapa dengan cara menekan tombol race yang ada di sini. Nanti secara akan naik sendiri ketika kalian menekan tombol race ini. Kalian akan memaksimalkan kecepatan kendaraan ini di angka 70, 80, atau 90, terserah kalian. Dan tombol yang ada di sebelah kanan ini untuk mengatur jarak dengan kendaraan yang ada di depan. Nah, di sini maka kalau kita pencet, nah di situ akan muncul semakin jauh, semakin dekat, dan semakin dekat. Terserah kita akan disetting seberapa jauh dengan kendaraan yang di depannya. Jadi kita tidak usah menginjak pedal rem ataupun pedal gas, cukup kita mainkan tombol yang ada di setir ini atau fitur Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow ini. Tapi fitur ini akan otomatis mati jika kalian menekan pedal rem. Untuk mengaktifkannya lagi, kalian cukup tekan tombol rest. Jadi fitur itu akan kembali aktif. Dan apabila kendaraan yang ada di depan berhenti tidak lebih dari 3 detik, maka mobil ini akan mengikuti kendaraan yang di depannya juga tanpa kita menginjak pedal gas. Tapi kalau berhentinya lebih dari 3 detik, kita perlu menekan tombol rest untuk agar mobil ini bisa berjalan lagi. Oke, itu fitur ACC with Low Speed Follow yang menurut saya fitur Honda Sensing yang paling bermanfaat. Oke, selanjutnya ada namanya fitur LKAS atau Lane Keeping Assist System. Jadi fungsinya ini sebenarnya lebih diprioritaskan ketika kita berjalan di jalan tol agar kita berada tetap di jalur kita. Jadi LKAS ini menjaga mobil tetap berada di jalurnya. Jadi ketika keluar jalur dia akan melakukan koreksi pada setir. Jadi dia akan tetap menjaga Lane Keeping Assist System. Jadi setirnya bisa gerak sendiri nanti. Untuk persyaratannya sendiri dia harus di atas kecepatan 72 km per jam ataupun maksimal 180 km per jam.
Oke, itu adalah fitur dari LKS. Jadi nanti setirnya gerak sendiri tanpa kita memegang setirnya. Tapi kita selaku driver harus tetap mengendalikan setirnya. Fungsi LKS ini ataupun Honda Sensing ini hanya membantu untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan. Selanjutnya ada fitur RDM atau Road Departure Mitigation. Jadi RDM ini fungsinya mirip dengan LKS, cuman kalau RDM ini ketika kendaraan sudah keluar jalur, dia akan membunyikan isyarat suara dan akan melakukan juga koreksi pada setir. Jadi ketika mobilnya sudah keluar jalur, nanti dia akan bunyi dan setirnya juga akan melakukan koreksi, bergerak dengan sendirinya untuk mengembalikan lagi ke posisi semulanya. Itu namanya RDM. Oke, selanjutnya ada fitur namanya AHB, Auto High Beam. Jadi ini fungsinya untuk mengatur lampu jarak dekat ataupun lampu jarak jauh secara otomatis. Cara mengaktifkannya, kita putar tuas lampu pada posisi auto. Nah, ketika malam hari, ketika kendaraan yang di depan tidak ada, maka dia akan secara otomatis mengaktifkan lampu jarak jauh. Dan apabila di depannya ada kendaraan ataupun ada pantulan cahaya, dia akan secara otomatis mematikan lampu jarak jauh dan cukup lampu jarak dekat saja. Nah, untuk kecepatan AHB ini, Auto High Beam ini, kecepatannya minimal di angka 30 km per jam. Kalau si MBS tadi, ketika akan terjadi potensi tabrakan. Kalau ACC with LSF tadi, kecepatan di atas 5 km per jam. Kalau LKAS dan RDM tadi yang melakukan koreksi pada setir dan juga melakukan pemberitahuan berupa suara, itu kecepatannya di atas 72 km per jam atau maksimal 180 km per jam. Nah, kalau AHB ini kecepatannya di atas 30 km per jam. Perlu diingat ya, nanti kalian berjalan di tol, kecepatannya di bawah 72 km per jam, tapi berharap setirnya bakal melakukan koreksi. Dia nggak akan melakukan koreksi kalau kecepatannya di bawah 72 km per jam. Harus di atasnya. Oke, itu adalah fitur-fitur Honda Sensing yang sangat bermanfaat. Fitur keselamatannya, ingat pengemudi yang mengendalikan sepenuhnya kendaraan ini. Jadi fitur Honda Sensing hanya membantu. Jangan pasrahkan kendali pada fitur Honda Sensing ini, karena ini hanya membantu. Kalau menurut saya, fitur yang sangat berarti atau bermanfaat itu yang adaptive cruise control ini, karena kita nggak usah menginjak pedal rem ataupun pedal gas, kita cukup mainkan setirnya aja. Jadi dia akan secara otomatis berjalan mengikuti kecepatan kendaraan yang ada di depannya, dan kita juga bisa atur jaraknya. Dan ACC with low speed follow ini sangat-sangat membantu kalian nanti kalau kalian punya CR-V baru ini. Oke, sekian penjelasan tentang Honda Sensing. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua yang baru saja atau sudah lama membeli mobil ini, CR-V Prestige Facelift 2021 ini. Oke, terima kasih semuanya.